Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, kami akan membahas soal ujian 2 PTSB tahun 2024. Kita masuk ke nomor 1, sebuah anuitas 12 tahun dengan pembayaran 300 di setiap awal triwulanan untuk 8 tahun pertama dan pembayaran 150 di setiap awal bulan untuk 4 tahun berikutnya. Jika tingkat bunga efektif tahunan adalah 10%, maka tentukan present value dari anuitas tersebut. Oke, dari soal ini kita bisa tuliskan diketahuinya di mana di sini kita punya 12 tahun anuitas dibagi menjadi dua waktu, yaitu 8 tahun pertama dan 4 tahun berikutnya, di mana untuk 8 tahun pertama, iuran atau R-nya itu sebesar 300, dan N-nya 8 tahun, karena dia dibayarkan setiap awal triwulan, maka M-nya sebesar 4. Nah, untuk 4 tahun berikutnya, R sebesar 150, dibayarkan selama 4 tahun, N-nya 4, dan dibayar setiap awal bulan, maka M-nya 12. Dan kita juga diberitahu untuk tingkat suku bunga efektif tahunannya adalah 10%. Ditanya, tentukan present value dari anuitas tersebut. Untuk lama pertama, kita bisa mencari suku bunga konversi dari dua pembayaran ini, di mana 8 tahun pertama yaitu per triwulan kita cari dengan I4 per 4, dan untuk yang kedua yaitu per bulan, maka I12 per 12. Untuk I4 per 4 dan I12 per 12 ini bisa kita lambangkan sebagai J, yaitu suku bunga yang telah dikonversi. Maka kita masukkan 1 plus I sama dengan 1 plus I4 per 4 pangkat 4. Kita masukkan I-nya itu sebesar 0,1, maka 1,1 sama dengan 1 plus J pangkat 4. Kedua ruas kita akarkan 4, maka akar 4 1 per 1 sama dengan 1 plus J. 1 plus J sama dengan 1,02411, dan J kita temukan sebesar 0,02411. Kemudian untuk suku bunga yang per bulannya, sama seperti tadi, 1 plus I sama dengan 1 plus I12 per 12 pangkat 12. Kita lambangkan I12 per 12 ini sebagai J. 1 plus I sama dengan 1 plus J2, karena tadi juga ada J pangkat 12. Kedua ruas kita akarkan dengan 12, maka kita temukan untuk J2-nya sebesar 0,0079 sekian. Lalu langkah berikutnya, kita menghitung untuk PV dari masing-masing rangkaian pembayaran. Dimana untuk PV1 itu tahun 1 sampai ke 8, dan kita di sini diketahui pada awal waktu, maka kita menggunakan rumus annuity due, yaitu dibagi diskon. Maka untuk rumus PV yang pertama yaitu R dikalikan dengan anuitas. Karena tadi kita sudah mengetahui N-nya 8 dan M-nya sebesar 4, maka 300 kita kalikan dengan anuitas 32. Kita masukkan ke rumusnya. Kita sudah temukan tadi suku bunga untuk per triwulan itu sebesar 0,02411 atau 2,4%. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 300 dikali 1 dikurang 1 plus 0,2411 pangkat min 32 per 0,2411 dikali 1 ditambah 0,2411. Karena untuk rumus annuity due itu di sini kita bagi dengan diskon, di mana diskon adalah I dikalikan dengan V, dan V atau faktor diskonto yaitu 1 per 1 plus I. Maka ketika kita tulis 1 per 1 plus I, 1 plus I-nya akan menjadi pengali di bagian atas seperti ini. Kita hitung, kita temukan hasil untuk PV pertama sebesar 6797564. Kemudian kita hitung PV kedua untuk tahun 9 sampai 12 atau 4 tahun berikutnya, di mana itu R yang kedua dikalikan dengan anuitas, karena tadi 4 tahun, dan per bulan berarti 12 dikali 4, anuitas 48.
Lalu tidak lupa kita kalikan dengan faktor diskontor 8, karena ini kita baru menghitung dari 9 sampai 12. Kita belum tarik ke waktu ke 0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, kita dapatkan PV keduanya sebesar 28036563. Lalu untuk total PV-nya, tinggal kita tambahkan PV1 dengan PV yang kedua. Kita peroleh hasilnya 9601,2203. Lanjut, untuk nomor 2, perusahaan Z bermaksud menyediakan program pensiun bagi seorang karyawan yang saat ini berusia 55 tahun. Setiap pensiun akan mendapatkan pembayaran sebesar 70 juta setiap akhir tahun selama 15 tahun. Setelah ia pensiun pada usia 65 tahun. Perusahaan Z mendanai program ini dengan membentuk anuitas awal selama 10 tahun. Jika tingkat bunga ada 5%, berapa angsuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan Z? Oke, jadi untuk nomor 2 ini, perusahaan Z ini mau membuat program DAPEN ketika karyawannya berusia 55 tahun, dan DAPEN-nya ini bisa diklaim, atau manfaat ini bisa diklaim oleh karyawan ketika sudah pensiun atau saat usia 65 tahun. Untuk mendanai program ini, perusahaan Z mengikuti sebuah anuitas awal selama 10 tahun dengan tingkat suku bunga yaitu 5% per annual atau per tahun. Berapa angsuran yang harus dibayarkan? Jadi ditanyakan berapa iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan Z agar ketika karyawannya ini sudah masuk usia pensiun, dananya itu ada dan mencukupi untuk dibayarkan selama 15 tahun tadi. Oke, kita bedah terlebih dahulu. Di sini kita mempunyai dua informasi, yaitu iuran dan juga manfaat. Untuk iuran ini tadi perusahaan Z akan mengikuti anuitas awal selama 10 tahun. Berarti dia mengikuti ketika karyawannya berusia 55 tahun sampai usia pensiun yaitu 65. Kayaknya 10 tahun. Untuk R-nya tidak diketahui dan untuk suku bunganya yaitu 0,05 atau 5%. Dan iuran ini merupakan annuity due. Dan untuk informasi manfaat, tadi akan mendapatkan selama 15 tahun, maka N-nya 15, pembayaran sebesar 70 juta, R-nya 70 juta, dan suku bunganya sama yaitu 5% per annual. Nah, untuk manfaat ini, dia dibayarkan setiap akhir tahun, makanya dia merupakan annuity immediate. Dari informasi manfaat ini, kita bisa hitung si 70 juta yang dibayarkan selama 15 tahun ini, kalau kita tarik ke waktu ke 0, atau ke ketika usia karyawannya baru masuk ke usia pensiun yaitu usia 65, berapa nilai totalnya? Maka kita bisa mencari PV 65, rumus present value yaitu R dikalikan anuitas, karena di sini anuitas akhir, masukkan nilai-nilainya, 70 dikalikan 1 dikurang 1 tambah 0,05 pangkat min 15 dibagi 0,05, lalu kita peroleh 70 dikalikan 10,37965. Nah, untuk iurannya ini, perusahaan ini kan mengiur selama 10 tahun. Berarti, uang yang dia iurkan selama 10 tahun, pada akhirnya nanti, atau pada saat karyawan masuk ke usia 65, itu berapa sih uang yang sudah terkumpul? Makanya kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus accumulated value ke 65. Rumus accumulated value itu R dikalikan dengan SN. Di sini dituliskan accumulated value 65 sama dengan present value 65. Karena sama saja kan? Jadi nilai yang diiurkan oleh perusahaan ketika usia 65 ini akan sama dengan nilai yang tadi dibayarkan sebesar 70 juta selama 15 tahun ketika kita tarik ke waktu ke 0 atau waktu ke 65 tadi, tahun ke 65. Kita masukkan rumusnya untuk rumus SN karena tadi dia annuity due, maka dibagi dengan diskon, bukan I. Lalu kita masukkan informasinya, 1 ditambah 0,05 pangkat 10 dikurang 1 dibagi I kali V. 1,05 pangkat 10 dikurang 1 dibagi 0,05 dikali 1,05. Lalu kita temukan R dikalikan 13,2678
Maka 13 ini kita bisa pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi, lalu kita peroleh R-nya itu sebesar 55,01538. Inilah dana yang diiurkan oleh perusahaan Z setiap tahunnya untuk mencukupi nilai yang nanti akan dibayarkan kepada karyawan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Suatu anuitas akhir terdiri dari pembayaran pertama sebesar 10 juta, ini P sama dengan 10 juta, dengan pembayaran berikutnya meningkat sebesar 10% dari pembayaran sebelumnya hingga pembayaran ke-10. Jadi K1-nya sama dengan 0,1 atau 10%. Setelah itu pembayaran berikutnya menurun sebesar 5% dari pembayaran sebelumnya. Maka K2 itu bisa kita buat jadi minus 0,05 atau minus 5% karena dia menurun. Jika tingkat bunga efektif adalah 10% per periode pembayaran, ini I-nya sama dengan 10% atau 0,1, berapakah PV dari 20 pembayaran? Nah, jadi soal ini itu adalah increasing dan decreasing annuity dengan bentuk geometri. Rumusnya itu sama dengan PV sama dengan P per I kurang K dikali 1 kurang 1 tambah K per 1 tambah I pangkat N. Jadi di kasus pertama ini yang katanya meningkat sebesar 10% dari pembayaran sebelumnya. Maka K1-nya itu dari 10% dan I-nya juga kebetulan 10%. K sama dengan I. Jadi kalau K-nya sama dengan I, dia menjadi bentuknya 1 per 1 di sini. 1 per 1 pangkat N itu sama dengan 1, 1 kurang 1, 0, 0 kali P, 0, I kurang K juga 0, jadi bentuknya 0 per 0. Karena bentuknya 0 per 0, maka kita perlu turunkan dengan L'Hopital. Jadi kita buat jadi dua fungsi di sini. Pertama ada FK. FK itu sama dengan 1 dikurang 1 tambah K per 1 tambah I pangkat N. Dan HK itu yang di sini. I kurang K. Maka kita dapat PV-nya itu sama dengan P dikali FK per HK. Langsung aja kita turunkan. Yang pertama itu turunan dari FK. Yaitu sama dengan, ini satunya hilang karena dia konstanta. N yang maju ke depan, pangkat N maju ke depan, jadi minus N dikali 1 tambah K per 1 tambah I pangkat N kurang 1, dan dikali turunan dari yang di dalam ini. Turunan dari 1 tambah K itu sama dengan 0 tambah 1, dan dibagi dengan 1 tambah I. Ini nggak berubah karena dia faktor pengalih. Lalu, langsung aja kita ganti K-nya dengan I, karena K sama dengan I. Jadi, efeksen I sama dengan minus N dikali 1 tambah I per 1 tambah I pangkat N kurang 1 dikali 1 per 1 tambah I sama dengan minus N per 1 tambah I. Ini dicoret aja ya, langsung ke sini, minus N per 1 tambah I. Lalu berikutnya ada turunan dari HK. Ini ya, I kurang K. I-nya hilang, turunan dari min K itu sama dengan min 1. Maka PV barunya sama dengan P dikali minus N per 1 tambah I dibagi dengan min 1 sama dengan P kali N per 1 tambah I. Langsung aja masukin angka-angkanya. PV1 sama dengan P 10 juta tadi, 10 juta dikali dengan N yang tadi itu sampai pembayaran ke-10, maka N-nya 10, per 1 tambah I, I-nya 0,1, 1,1 di sini. Maka inilah hasil dari PV1. Lalu lanjut ke yang berikutnya, yaitu dia menurun sebesar 5% dari pembayaran sebelumnya sampai ke pembayaran ke-20, artinya N-nya juga ada 10. Nah, jadi kita pertama kali perlu nyari P11. Gimana caranya? Yaitu pakai rumus yang biasa aja. 10 juta P dikali 1,1 pangkat 9. Nah, ini pangkat 9 karena dia itu increasing annuity-nya itu mulai dari T sama dengan 2. Jadi 10 juta kali 1,1 pangkat 9 ini udah di T sama dengan 10. Lalu untuk bawa dia ke T sama dengan 11, dia dikali 0,95 karena di situ dari 10 ke 11 dia sudah decreasing annuity. Ini 0,95 itu didapat dari 1 dikurang 0,05. Maka dapat hasil P11-nya sama dengan sekian. Lalu kita cari PV di titik ke-10. Pakai rumus yang sama yang ini, PV ini.
sama dengan P, P-nya pakai yang tadi, per I-nya tetap 0,1 dan H-nya berubah jadi minus 0,05. Jadi 0,1 kurang minus 0,05 dikali 1 dikurang 1 kurang 0,05 sama dengan 0,95 bagi 1 tambah 0,1 sama dengan 1,1 dipangkatin N-nya 10. Maka dapat hasilnya segini. Tapi ini masih di titik T sama dengan 10, maka kita present value ini ke T sama dengan 0 biar sama ke yang PV yang ini. Maka ini ya gampang aja, tinggal dikali V pangkat 10. Di sini dia ini PV2 itu sama dengan yang tadi ini dikali 1,1 pangkat ini minus 10, sorry. Jadi hasilnya sama dengan sekian. Jadi PV totalnya adalah PV1 yang tadi ini ditambah PV2 yang ini tadi sama dengan ini tambah ini sama dengan 137.344.138,5 rupiah. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Suatu anuitas akhir memiliki pembayaran pertama sebesar 100, ini P-nya sama dengan 100, dan pembayaran meningkat sebesar 100 tiap tahun hingga mencapai 500. Nah, ini Q-nya sama dengan 100 juga. Dan terdapat 10 pembayaran selanjutnya sebesar 500. Cari present value dari anuitas ini pada tingkat bunga 6,5%. Nah, jadi berbeda dengan soal sebelumnya, soal ini itu dia aritmatik bentuknya. Maka rumusnya jadi seperti ini, PV sama dengan P kali AN ditambah Q kali AN kurang NV pangkat N dibagi I. Nah, untuk kasus pertama langsung aja di input angkanya. P-nya sama dengan 100, AN itu 1 kurang V pangkat N atau sama dengan 1 tambah I pangkat minus N. Ini 1,065 karena tadi bunganya juga 6,5% sama dengan 0,065. Pangkat minus 5 per I 0,065 ditambah Q-nya itu 100 dikali dengan AN, AN-nya sama dengan ini, dikurang N, N-nya sama dengan 5, kali V pangkat N, sama dengan 1 tambah I pangkat minus N. Ini 1,065 pangkat minus 5 per I, 0,065. Langsung dapat PV1-nya itu segini. Lalu di kasus kedua ini, dia berhenti di saat dia mencapai 500 dan terdapat 10 pembayaran selanjutnya sebesar 500. N2 ini berarti sama dengan 10. P2 juga 500. Ini nggak perlu pakai rumus apa-apa, langsung aja pakai rumus anuitas biasa, yaitu PV5 sama dengan 500 dikali A10. Sama dengan 500 dikali A10 itu berarti 1 kurang 1 tambah N pangkat minus 10, 1 tambah I pangkat minus 10, dibagi dengan 0,065. Langsung hasilnya dapat segini, 3.594,385. Namun ini masih di titik T sama dengan 5. Kita present value-in ke T sama dengan 0. Maka tinggal dikali V pangkat 5 atau sama dengan dikali 1 tambah I pangkat minus 5. Dapat hasilnya segini. Jadi PV totalnya itu berarti PV yang tadi kasus 1 ditambah PV kasus kedua. Maka dapat hasilnya sebesar ini. Baik, saya akan mengerjakan soal nomor 5. Pada soal nomor 5, diketahui ada tingkat bunga tahunan 5%, dan kita ditanya present value dari anuitas 10 tahun, yang N 10 tahun, dengan pembayaran yang tetap sebesar 10 juta rupiah. Dan pembayaran pertama terjadi 4 tahun dari sekarang. Oke, kita bisa lihat, kita tulis ini diketahuinya, interestnya 5%, N-nya atau durasinya 10 tahun, dengan P, payment sebesar 10 juta. Ditanya adalah present value. Di sini kita gambarkan juga garisnya. Pembayaran pertama terjadi 4 tahun dari sekarang, artinya pada tahun keempat. Karena 4 tahun dari sekarang, dia akan jatuh pada titik keempat, dan karena ini annuity immediate, maka ini akan dihitung pembayaran pada tahun ketiga, karena akhir tahun ketiga adalah di sini. Oke, kita hitung PV-nya. Jadi untuk menghitung PV kita harus menghitung
dengan mengalihkan pembayarannya dikali dengan anuitas present value dengan durasi 10 tahun dan bunga 5%, dan karena itu masih berada di titik 4 ini atau di pembayaran ketiga, kita harus mundurkan sebanyak 3 kali agar itu menjadi pada pembayaran pertama, yaitu 10 juta dikali dengan 12. Ini B-nya kita ubah jadi 1 per 1,5 pangkat 3, dan akan kita dapatkan hasilnya adalah 66.707.249,58. Artinya nilai ini adalah nilai present value dari pembayaran besar 10 juta selama 10 tahun dengan interest 5% dan dimulai pada 4 tahun dari sekarang. Kita lanjut pada soal nomor 6. Pada soal nomor 6 ini cukup panjang, di mana di sini ketahui sebuah hutang sebesar 180 juta, artinya hutangnya 180 juta dengan bunga efektif 9%. Artinya hutang itu akan berbunga 90% setiap tahunnya. Dan peminjam ini mendepositkan uang sebesar sebesarnya belum diketahui, tapi yang diketahui adalah metodenya, yaitu sinking fund. Artinya kita hanya membayar bunga dari hutang saja sampai pada akhirnya kita akan membayar hutangnya itu sendiri. Untuk sinking fund itu sendiri bunganya sebesar 8% per tahun, dan dia akan mendepositkan dana pada setiap awal tahun, artinya ini due. Nah, pada akhir tahun ke-10 akumulasi dananya sudah tepat sebanyak jumlah yang dibutuhkan untuk membayar hutang tersebut. Dan di sini tanya adalah berapa sih jumlah yang didepositkan setiap awal tahun itu atau paymentnya. Kita tulis informasinya, dan bunga efektif 9% ini sebenarnya untuk soal ini tidak dibutuhkan. Oke, langsung saja kita masukkan bersamaan. Kita akan masukkan 180 juta sebagai accumulated value, yang dimana itu akan didapatkan dengan payment dikali dengan future value dari anuitas due dengan durasi 10 tahun dan bunganya 8%. Lalu kita akan hitung seperti ini, kita akan jabarkan, jabarkan di sini S, lalu kita akan kali lagi 1,08 karena dia adalah due. Lalu kita hitung di sini dapat 15,64, dan akhirnya kita dapatkan paymentnya adalah 11.504.914,79. Jadi ini adalah payment yang harus dibayarkan dia selama 10 tahun tiap awal tahun hingga akhirnya dia dapat membayar hutangnya sebesar 180 juta pada akhir periode. Oke, di nomor 7 ini, seseorang mengambil pinjaman sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 4% yang dikonversi triwulan. Pinjaman tersebut dijadwalkan akan dilunasi penuh selama 8 tahun dengan pembayaran jatuh tempo pada akhir setiap triwulan. Hitung sisa saldo pinjaman setelah tahun pertama. Di sini kita tahu kalau pinjaman itu ada sebesar 200 juta. Nah, untuk bunganya selama 1 tahun itu ada 4%. Karena dikonversi triwulanan, berarti bunga 4% itu kita bagi jadi 4 dan akan menghasilkan 1% atau 0,01. Nah, kita juga tahu kalau kalau pinjaman tersebut tuh bakal dilunasi selama 8 tahun. Berarti N-nya itu 8 dan bakal dikaliin sama 4 yang menghasilkan 32 kali pembayaran. Nah, soal tuh nanya sisa saldo pinjamannya setelah tahun pertama tuh berapa. Berarti itu tuh sama aja kayak OSP 4. Karena selama 1 tahun itu sama aja kayak 4 kali pembayaran. Jadi, langkah pertama itu kita harus nyari cicilannya. Seperti yang kita tahu, rumus cicilan itu adalah P dibagi anuitas N kali M. Yaitu 200 juta dibagi rumus anuitas akhir, karena soalnya tuh bilangnya dibayar tuh setiap akhir triwulan. Nah, didapat hasilnya itu 7.334.177,15. Nah, langkah keduanya kita nyari OSP-nya. Untuk rumus OSP sendiri itu ada R dikali anuitas 32 dikurangi 4. Kita dapat cicilannya itu tadi 7 juta sekian dikali anuitas 28. Dan hasilnya adalah 178.341,15.
101,8. Sekian.